Selanjutnya adalah merawat alat komunikasi. Banyak nih alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Jakarta. Seperti yang tadi udah kita bahas tuh, ada koran, majalah, telepon genggam, radio, maupun internet. Media komunikasi perlu dirawat secara rutin. Tujuannya agar media tersebut bisa tahan lama, awet, dan nggak cepet rusak. Cara merawat media komunikasi cetak. Ini yang pertama nih. Media komunikasi cetak umumnya terbuat dari kertas, seperti koran, majalah, dan tabloid. Kertas mudah rusak seperti sobek, basah, dan dimakan ngengat. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menata buku, koran, majalah, dan tabloid pada rak agar rapi ya. Lalu kita bisa clipping artikel-artikel dari koran, majalah, dan tabloid yang kita rasa penting. Cuma kayaknya metode ini udah jarang ya. Selanjutnya adalah jaga rak agar tetap kering dan bersih. Selanjutnya buku kita dikasih sampul agar nggak gampang rusak atau sobek. Selanjutnya adalah menata buku-buku berdasarkan tema, seperti ada buku cerita, buku dongeng, atau buku pelajaran. Itu kita tata agar kita gampang waktu mencarinya. Yang terakhir adalah mengembalikan buku, koran, dan majalah ke tempat semula setelah kita selesai membacanya. Oke, itu cara merawat media komunikasi yang cetak. Selanjutnya adalah cara memelihara media komunikasi elektronik. Caranya adalah kayak gini nih. 1. Kita jaga dari benturan benda keras. Biasanya handphone kalian itu dilindungi sama case ya. Entah itu hard case atau soft case. Itu tujuannya biar mengurangi benturan benda keras waktu jatuh. Lalu agar komponen-komponen yang ada di dalamnya nggak cepat rusak kalau jatuh. Selanjutnya, memelihara data di komputer atau di HP agar terhindar dari virus. Biasanya cara yang dilakukan adalah menggunakan aplikasi atau software antivirus. Yang ketiga adalah hindari suhu tinggi atau sengatan sinar matahari. Soalnya kalau gadget kita ambil contoh handphone ya. Kalau handphone langsung terkena sinar matahari, terlalu lama itu akan overheat dan akan merusak komponen-komponen di dalamnya. Selanjutnya, kalau mau diperbaiki, carilah tempat yang resmi agar terjamin setelah diservis. Lalu, simpan di tempat yang aman. Selanjutnya, bersihkan setiap hari dengan kain lap yang halus dan bersih. Dan yang terakhir adalah gunakan media komunikasi elektronik seperlunya. Kalau misalkan kita menggunakan handphone, kita menggunakan seperlunya aja ya. Boleh main game, cuma secukupnya. Karena kondisinya lagi seperti ini, pasti aktivitas kita banyak melibatkan menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Oke, selanjutnya adalah menerapkan etika berkomunikasi. Waktu kita lagi berkomunikasi, kita harus memperhatikan etika. Apa sih etika itu? Etika adalah aturan yang berlaku. Lalu komunikasi dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Oke, kita bahas aja nih. Yang pertama adalah etika berkomunikasi langsung. Komunikasi ini dilakukan secara berhadapan langsung. Bisa juga tatap muka ya sebutnya. Komunikasi langsung tanpa melalui perantara alat bantu komunikasi. Oke, ini dia etika dalam berkomunikasi langsung. 1. Saat bicara, pandangan harus selalu tertuju ke muka lawan bicara. Jadi kita ngeliatnya wajahnya ya. Selanjutnya, jangan memalingkan muka atau membelakangi posisi lawan bicara. Selanjutnya, waktu berbicara, bicaralah dengan sopan, jelas, dan diselingi dengan senyuman. Selanjutnya, dengarkan pembicaraan lawan bicara hingga selesai berbicara dan jangan memotong pembicaraan. Lalu, kita berikan kesempatan kepada lawan kita untuk berbicara. Jadi jangan kita terus nih yang ngomong nih, gantian. Selanjutnya adalah jangan memaksakan pendapat kita kepada lawan bicara. Kalau lawan bicara kita nggak setuju, ya udah itu hak dia. Kita nggak boleh memaksa.
Selanjutnya adalah jangan suka mengalihkan tema atau arah pembicaraan. Misalkan kalian lagi bahas sesuatu, terus kalian alihin jadi bahas yang lain. Jangan ya. Yang kedua adalah etika berkomunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung dilakukan menggunakan perantara alat komunikasi, seperti yang kita udah sebutkan di awal ya. Oke, ini dia cara-caranya. Yang pertama, cek nomor telepon yang akan dihubungi. Yang kedua, pilihlah waktu yang tepat untuk berhubungan. Kalau kita melalui handphone, kita lihat juga nih jamnya. Oh, kira-kira pantas nggak ya kalau kita untuk nelpon atau chat jam segini, misalkan kayak gitu. Selanjutnya adalah mengucapkan salam saat memulai dan mengakhiri telepon. Ini juga bukan cuma di telepon aja ya. Kalau misalkan kita ngechat itu berlaku juga. Oh iya, ini juga berlaku kalau kalian mengirimkan jawaban. Biasakan diawali dengan salam. Selanjutnya, memperkenalkan diri. Selanjutnya adalah berbicaralah dengan yang baik dan yang sopan. Apalagi sama yang lebih tua ya. Selanjutnya, kemungkinan udah nggak jarang dipakai lagi ya. Soalnya kita udah menggunakan handphone dan bukan telepon lagi. Letakkan gagang telepon dengan pelan kalau kalian menggunakan telepon rumah.